kuis soal UMR. Perkenalkan, nama saya Nova Salsabila Pertiwi. Saya Queen Latifah. Saya Dahar Daryati. Saya Vina Sarjana. Kami dari editor video dan BPT. Saya Wardani. Saya Taufiq Aulia. Kami sebagai dokumentasi foto dan video. Perkenalkan, nama saya Davan Nabil Nur Rahman. Saya Azahra Ruminabila. Saya Vita Meliana. Saya Nextara. Saya Munaira Rahab. Kami wawancara di SMKN Negeri 53 Jakarta. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ibu Suryani. Di sini Ibu selaku staf bidang kesiswaan. Baik, masuk ke pertanyaannya ya Bu. Persyaratan masuk ke SMK 53 itu apa aja ya Bu? Kalau untuk siswa baru itu seperti jalur-jalur biasanya, kita biasanya menggunakan web PPDB DKI ya. Jadi semuanya berbasis online, tidak ada yang datang ke sekolah langsung. Dan tahapan-tahapannya pun bermacam-macam, dimulai dari misalnya jalur KJP, kemudian jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, kemudian sama jalur umum ya. Jadi kalau untuk SMK pun itu untuk usia sama dikasih patokan, tapi dia lebih mencari jurusan. Kalau boleh tahu peraturan yang diterapkan di sekolah ini kira-kira apa Bu? Kalau umumnya itu sama seperti sekolah-sekolah yang lain ya, kita masuk jam 6.30, kemudian kita ada pembiasaan di depan, itu akan ada guru-guru yang menyambut siswa-siswanya. Kemudian kalau dari seragam kita juga ada aturannya, ketika upacara harus menggunakan atribut lengkap. Kalau untuk laki-laki di sini tidak diperbolehkan untuk gondrong. Jadi dia itu seperti abri gitu potongannya. Jadi di sini dilarang keras untuk laki-laki yang memakai pertama gelang sama pada umumnya, kemudian rambutnya harus rapi, kemudian ketika praktek pun mereka harus menggunakan wear pack atau baju praktek. Kalau sudah jam masuk sekolah, pagarnya kan ditutup ya Bu? Iya. Nah, jika ada murid yang telat diperbolehkan masuk atau tidak? Kalau misalnya telat itu anak-anak tetap diperbolehkan masuk, tapi kita punya aturan-aturan. Misalnya kalau terlambat sekali kita pakai teguran lisan dan kita itu menerapkan poin. Jadi ada poin, misalnya terlambat sekali kita lisan, dia sudah mendapat 5 poin. Misalnya terlambat 2 kali, itu juga dapat poin lagi. Dan poinnya itu diakumulasi. Misalnya 5, udah terlambat 2 kali, kita kan pertama teguran aja gitu. Atau misalnya siswanya kita kasih sanksi berupa misalnya membersihkan misalnya halaman atau mengambil sampah gitu ya misalnya. Nah terus itu kita kasih 5 poin. Nah kemudian kalau hari berikutnya atau hari misalnya beberapa hari kemudian dia terlambat lagi, itu kita kasih SP biasanya. Jadi itu ada tambahan poin misalnya 5. Nah yang keduanya itu tambahin 10 poin jadi 15 poin. Baik Ibu. Eskul apa aja sih Bu yang ada di SMK 53 ini? Eskul di SMKN 53 itu lumayan banyak, kita ada 15 eskul. Yang eskul wajib itu pastinya pramuka ya, kemudian ada paskibra, kemudian untuk jenis olahraga itu ada voli, kemudian ada silat, ada futsal, kemudian petang, kemudian ada senam, kemudian basket. Nah untuk keagamaannya itu ada hadroh, ada rohis, ada rokris untuk khusus agama Kristen ya, kemudian ada teater, ada PMR, kemudian ada IT Club. Jadi ada 15 jenis dan harinya pun beda-beda. Terima kasih Bu sudah ingin meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sekian ya Bu, terima kasih. Saya Davan Nabil. Saya ingin mewawancarai perwakilan siswa dari SMK 53. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Masudi. Saya perwakilan siswa 1 dari SMK Negeri 53 Jakarta. Saya berasal dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Saya Muhammad Dimas Satria Prabowo dari jurusan 11 TKJ. Tujuan awalnya kakak emang mau masuk SMK 53 atau ada tujuan sekolah lain? Oke, jadi kalau saya sendiri awalnya itu mau masuk di SMA. Karena iseng daftar, lalu masuk di SMK 53. Nah, kenapa sih milihnya SMK 53? Karena dilihat dari branding yang ada di sosial media, SMK 53 ini kayak memiliki branding yang lumayan
kayak wow lah di wilayah Jakarta Barat 1. Dan dilihat dari realitanya juga, SMK 53 ini sangat berprestasi ya di bidang kayak non-akademik dan akademik. Contohnya kemarin ada lomba LKS, kita juga menangin lomba LKS tingkat provinsi untuk teknik pengelasan, dan juga banyak dari jurusan lain kayak memenangkan tingkat provinsi ataupun kota Jakarta Barat. Kalau dengan abangnya? Kalau dari saya, kenapa sih masuk SMK Negeri 53? Apa keinginan dari sendiri atau gimana? Jujur sih, saya dari keinginan sendiri gitu. Saya dari awal SMP, karena saya pernah kan rujukan ke BK gitu. Saya masuk kemana, dan di BK itu saya kelebihannya ada di pengelasan lagi. Ini kan komputer jaringan. Ya udah, saya daftar di komputer jaringan dengan jalur prestasi, walaupun urutan paling bawah. Karena di sekolah sini, di SMK 53 ini, jurusan yang paling nilainya tertinggi itu jurusan TKJ gitu. Plusnya di 53 itu prestasi banyak, minusnya tergantung bagaimana cara siswa itu sendiri memanage emosi maupun kehidupannya sehari-hari, seperti tidak ikut hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Maksudnya ada lebihnya, ada kurangnya gitu. Kita mah netral aja, nggak usah dibagus-bagusin sekolah, emang nyatanya seperti itu gitu. Kan juga teman-teman juga mau masuk sini kan, itu juga buat perbandingan aja. Gitu aja sih. Ya. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munair Rahab. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Nama saya Priyani Eka Harlina. Saya di sini aku sebagai staf humas. Kalau boleh tahu, di sini mitra partnernya dari perusahaan mana saja ya Bu ya? Kalau mitra partner perusahaan di sekolah kita ini tuh kalau mau dijabarin banyak ya. Tapi kalau kita yang sudah MOU itu yang tiap tahun pasti ada MOU dengan PT Base Engineering. Itu dengan jurusan TITL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kedua ada PT Komatsu Indonesia, itu di jurusan Teknik Pengelasan kita sudah MOU juga. Terus juga ada juga dari PT Mugen, itu kerjasamanya dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dan kemudian dari PT Wahana itu kerjasamanya dengan jurusan teknik sepeda motor. Kemudian juga ada Daihatsu, kerjasamanya dengan jurusan teknik kendaraan ringan. Nah di sini ada 6 jurusan ya. Dan alhamdulillah di ke-6 jurusan ini kita sudah punya beberapa perusahaan yang memang udah match dengan jurusan dan industri. Oh ya, dengan satu lagi TAV yang baru aja kita baru dipasangkan untuk sekolah PK atau pusat keunggulan, yaitu jurusan TAV yang sekarang kerjasamanya dengan PT Panasonic. Oke, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan lagi Bu. Peluang kerja setelah lulus dari tiap-tiap jurusan, kalau boleh tahu apa aja Bu ya peluang kerjanya? Sebagian besar perusahaan banyak yang minta ke sekolah kita, tapi balik lagi ke anaknya ya. Karena kan kalau ketika anak itu udah lulus jadi alumni, kita sekolah itu hanya memberikan informasi lowongan, dan minat atau tidaknya itu balik lagi ke anak tersebut. Kalau mau dikatakan sekolah kita ini untuk peluang nanti kerjanya itu lebih luas atau lebih banyak, jelas lebih banyak. Kalau di sekolahan itu banyak informasi lowongan, dan perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama pun sering minta tiap tahunnya untuk anak-anak bekerja di perusahaan mereka. Terima kasih Bu. Nama saya Vita Meliana, saya dari sekolahan MTSN 36 Jakarta. Bapak, maaf saya ingin bertanya terkait tentang sekolahan SMK 53. Kira-kira di sini ada berapa gedung ya Pak? Di sini itu kurang lebih itu ada berapa ya? Yang pertama gedung utama. Gedung utama itu untuk kelas, ruang meeting, kepala sekolah, staf TU. Kemudian gedung B itu ada 2 lantai, itu ada ruang kelas, ruang bengkel, kemudian ada aula, ada musola.
fasilitas dari semua jurusan yang disediakan oleh sekolah SMK 53 sudah menandai belum Pak? Kalau bicara tentang memadai ya namanya juga sekolah negeri, kadang juga ada kekurangan dari segala sektornya. Kalau untuk jurusan TBSM ya mungkin medianya itu kurang lengkap, tapi kita berusaha untuk melengkapinya. Untuk kemudian jurusan-jurusan yang lain pun, bahkan kita itu ada yang namanya jurusan PK, Pusat Keunggulan. Pusat Keunggulan itu kita sudah ingin mempersiapkan SMK 53 itu sebagai pusat keunggulan dari sekolah-sekolah yang lainnya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 53 ini siswa-siswinya lebih cenderung minat lanjut bekerja karena di SMK itu kan dilarang. Kebanyakan mereka sih kerja, ada juga yang ya banyak juga, jadi lebih banyak sih